Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, keluargaku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Kidung Agung pasal 1 ayatnya yang kelima. Demikian firman Allah. Memang hitam aku, tetapi cantik hai putri-putri Yerusalem, seperti kemah orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma. Bapak Ibu, pagi ini kita akan belajar dari kitab Kidung Agung. Kitab Kidung Agung adalah sebuah kitab yang ditulis oleh Raja Salomo itu di awal-awal pemerintahannya sebagai raja orang Israel. Sedangkan kitab Pengkhotbah itu ditulis di akhir kehidupannya. Saudara, kitab Kidung Agung ditulis sekitar tahun 965 sampai 960 sebelum Masehi. Sepintas saudara, kita melihat kitab Kidung Agung sepertinya adalah sebuah kitab yang memancing birahi karena ada percintaan antara Salomo dengan Sulamit. Kalau saudara berpikir seperti itu, saudara salah memahaminya karena saudara hanya melihat dari sisi percintaan Salomo dengan Sulamit. Jauh lebih dalam dari kitab itu, saudara. Sebenarnya kitab Kidung Agung ini membahas bagaimana gambaran hubungan gereja dengan Kristus Sang Mempelai. Kitab Kidung Agung sepenuhnya bicara bagaimana kedekatan kita orang-orang percaya, hubungan kita orang-orang percaya dengan Kristus Sang Mempelai. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita perhatikan Kidung Agung pasal 1 ayat 5 dikatakan, memang hitam aku tetapi cantik, dan seterusnya. Ini adalah sebuah gambaran betapa gereja memiliki banyak kelemahan. Kata hitam aku ini bicara mengenai bagaimana kondisi kita sebagai gereja Tuhan yang memiliki kekurangan, memiliki kelemahan. Tetapi syukur kepada Allah melalui cintanya Tuhan kepada kita, cintanya Kristus kepada kita, Dia tetap membangun hubungan yang dekat dengan gerejanya. Nah, pagi ini kita akan belajar pelajaran apa yang kita bisa ambil dari kitab Kidung Agung. Yang pertama, saudara, saya mendapati bahwa kitab Kidung Agung adalah sebuah kitab yang menceritakan tentang pelajaran yang sempurna, yaitu bagaimana Kristus mencintai kita apa adanya. Ini hal pertama yang harus kita pahami, bahwa Kristus Yesus mencintai gerejanya apa adanya. Ayat 5 jelas, memang hitam aku. Saudara, sebagai gereja Tuhan, kita memiliki banyak kekurangan. Kita memiliki banyak hal-hal yang mungkin membuat Tuhan luka, bersedih. Tetapi dalam keterbatasan kita sebagai gereja, Kristus Yesus tetap menerima kita apa adanya. Lalu yang kedua, Kristus bersuka cita menerima kita. Kristus tidak hanya menerima apa adanya, tetapi Dia bersuka cita. Bahkan dikatakan dalam kitab Kidung Agung, Dia mencintai kita. Kristus mencintai gerejanya. Tidak mungkin orang mencintai kalau tidak ada sukacita. Yang ketiga, saudara, dalam kitab Kidung Agung kita akan melihat bagaimana Kristus merancangkan sesuatu yang dahsyat dengan cintanya. Kalau kita baca kitab Kidung Agung pasal 1 sampai yang ke-8, saudara, bagaimana hubungan Salomo dengan Sulamit begitu dahsyat. Demikian Kristus membangun hubungan yang dahsyat karena cintanya kepada kita. Hubungan yang dahsyat bicara mengenai apa? Rancangan yang indah, bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan yang buruk, tapi rancangan yang penuh dengan kebaikan, kesetiaan, penuh dengan cinta. Itu yang Kristus rancangkan bagi kita. Dan yang keempat, saudara, pelajaran apa yang kita bisa ambil dari kitab Kidung Agung? Bahwa Kristus selalu ada bagi kita. Katakan amin, saudara. Kalau kita baca kitab Kidung Agung, Salomo selalu ada buat Sulamit. Demikian juga Sulamit selalu ada buat Salomo. Demikian juga dengan Kristus. Kristus selalu ada bagi kita. Pagi ini, saudara, saya tidak mengerti bagaimana hubunganmu dengan Tuhan. Saya tidak mengerti bagaimana sejauh mana hubunganmu dengan Kristus. Tapi saya mau katakan pagi ini, mari bangun hubungan yang dekat dengan Kristus di dalam doamu, dalam saat teduhmu, seperti Sulamit membangun hubungan dengan Salomo. Ingat, saudara, ada perkara-perkara dahsyat yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu. Dan yang paling penting, saudara, kalau kita bangun hubungan yang dekat dengan Kristus,
Kristus selalu ada buatmu. Kristus selalu ada buat kita. Dan apapun yang kita hadapi, Dia pasti berikan rancangan yang terindah. Selamat pagi keluargaku. Tetap setia kepada Kristus. Bangun hubungan yang mesra dengan Kristus. Dan nikmati berkat Tuhan yang berlimpah. Shalom. Tuhan berkati kita semua.